Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah menjadi bersaudara. Kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada neraka itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 103. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, satu hal yang menarik dari ayat ini adalah ayat pemersatu yang umat Islam dengan kalimat waqtasimu bihablillahi jami'ah. Harusnya Islam, iman, Al-Quran, Allah, Nabi Muhammad itu menjadikan kita ini menjadi orang yang bersatu. Kita yang hadir ini dalam hati kita itu ada iman, sama kan? Bapak beriman kepada Allah, saya juga beriman kepada Allah. Dalam hati bapak-bapak ada Nabi Muhammad, dalam hati saya juga ada Nabi Muhammad. Dalam hati bapak ibu ada Al-Quran, dalam hati saya juga ada Al-Quran. Dalam hati kita sama-sama ada Islam. Itulah yang mempersaudarakan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebelum Islam muncul, sebelum iman masuk ke dalam hati orang Madinah, sebelum mampir Al-Quran ke dalam jiwa mereka, mereka itu saling bermusuhan, saling membunuh, saling dendam, ya. Lalu dengan iman, dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad, hati mereka itu disatukan. Itu dari dendam, dari marah, dari membunuh dan beratus tahun, sekarang menjadi bersaudara. Bara derajat kira-kira Pak. Awalnya saling membunuh, saling membenci, saling memusuhi, dendam yang diketurunkan, ya kan? Kalau ia pihak Aus itu dari Hajrat,
Itu dia kita tahunya tu tu musuh awak mah. Sampai 300 tahun pas datang Islam, kedua-duanya suku Aus masuk iman, masuk Islam di sini juga, masuk Al-Quran di situ, masuk juga Al-Quran di sini, masuk Nabi Muhammad di situ, masuk juga Nabi Muhammad di sini. Akhirnya yang bermusuhan, yang saling membenci, yang saling tadi itu akhirnya berubah. Ya, mereka menjadi bersaudara. Bersaudara itulah nikmat Allah. Berapa derajat? 180 derajat. Dari benci, dari bermusuhan, dari membunuh menjadi bersaudara. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah satukan hatimu sehingga kamu menjadi menyatu seperti bersaudara. Kalau kini masih bermusuhan, masih tidak bisa juga nyatu, berarti ada yang salah, ya kan? Yang menarik dari ayat itu Bapak Ibu, di waktu terjadi perpecahan, hati kita tidak bersatu, itu salah kita. Tapi kalau hati kita bersatu, itu karena Allah berikan nikmat. Jadi kebersamaan itu, silaturahim kita itu adalah suatu nikmat. Maka itu Allah ingatlah, wazkuru ni'matallahi alaikum. Cobalah kamu ingat-ingat itu nikmat Allah kepadamu. Iz kuntum, dulu itu pada masa jahiliyah, kalian bercerai-berai, bermusuhan. Nah sekarang karena nikmat Allah, jadi kalau hati kita masih bersatu hari ini, itu tandanya nikmat Allah masih ada dalam diri kita. Jadi bercerai karena diri kita sendiri, bersatu karena Allah yang menyatukan. Kalau ada yang tersinggung Bapak Ibu-ibu, ya, kadang-kadang dia terlalu capek naik gula gitu, naik tensi ya kan, sesama orang-orang yang beriman. Maka di ujung pengajian ini kan dalam ayat yang lain, wal kaziminal ghaiz, supaya tidak retak hubungan awak, supaya awak kau tetap bersatu, saling mencintai seperti orang Madinah mencintai orang Makkah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Madinah itu mencintai orang-orang yang Makkah. Kenapa bisa saling mencintai? Karena dalam dada mereka itu sama. Dalam dada orang Madinah ada iman, dalam dada orang Makkah ada iman, dalam dadanya orang Madinah ada Allah, di Makkah juga ada Allah. Di sini ada Al-Quran, di sini juga Al-Quran, di sini ada Rasulullah, di sini juga ada Rasulullah. Nah, maka itu tahan emosi. Kalau tersinggung-singgung awak, tahan emosi. Caranya satu, pasta'iz billah. Baca saya auzubillah Pak. Kalau tersinggung awak orang di pasar baca auzubillah. Tapi jangan kare-kare. Kalau kare-kare baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu berarti ya kan, kau dianggap nyolonyo setan dewa kan. Baca saya auzubillah, tersinggung Pak gurih dado auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena emosi itu adalah bibitnya apinya setan Pak. Kalau apa turian, coba cari orang kalau emosi Pak, wajahnya berubah, badannya menggigil, sudah tu suaranya serak. Coba cari kalau emosi kan. Kalau nyo duduk di lantai nyo tagak tu Pak. Kalau nyo sedang tagak tu emosi nyo naik ke meja mah. Celiklah tu. Orang-orang yang emosi tu ingin tape yang tinggi Pak. Makanya kalau ada emosi, turunkan tensi Pak, turunan gula. Iya kan? Baca rohnya kalau sedang duduk di kursi, bawa duduk ke lantai Pak. Iya kan? Kalau sedang tagak, bawa duduk. Karena emosi itu maunya naik. Kalau sedang duduk di lantai, nyobe tagak mah. Alunnya di danga keceknya lepas. Nyulang mah, nyulang balik. Kadang-kadang lamang retek-retek nyoba kecek. Celiklah.
Orang yang tapi awak auzubillah, tahan. Ya kapan perlu an yang selamat dak usahlah dilayani gitu. Ya nak. Kalau bapak setiap ada emosi lalu diam, orang paham pula. Apa tu kalau lah diam tu itu tak boleh. Jadi emosi itu ditahan dengan diam. Kalau lahan yang salah apai selalai. Gitu ya. Karena orang paham loh. Ya kan? Maka itu Pak, ingat. Kalau kita tahan emosi itu Allah akan menutupi aib awak sendiri. Tapi kalau terbuka emosi awak semua membuka aib awak sendiri tu. Pun dia tak tahu apa bahasa apa kau model iko kiranya gitu ya. Bila orang tahu setelah kita membeludak emosi awak. Nah kalau tidak mampan dia oleh Pak, dan terakhir kau lah bawa beruduk Pak. Ya kan? Kalau taknya mampan beruduk bawa mandi. Kalau tak mandi jaya ngek dah bisa aja dingin le Pak. Gitu lah nak. Dah masuk so kolom le nak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, berdebat kita dalam posisi benar, tapi lalu kita mundur, kita mengalah